Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Alfida mulia dan bahagia. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Selamat datang di podcast Alfida Corner, tempat kita berbagi inspirasi dan cerita luar biasa. Kembali lagi bersama saya Fatihah Cinta dalam bincang podcast Alfida Corner. Oke, halo semuanya. Nah, jadi di podcast kali ini aku excited banget karena aku bakal ngobrol langsung sama alumni SMA IT Alfida yang baru aja lulus tahun ini dan udah keterima di Fakultas Kedokteran nih teman-teman. Fakultas yang banyak banget incarannya dan jadi mimpi besar bagi semua orang. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana dan apa aja hal yang akan kita kupas lebih dalam dari bintang tamu kita kali ini, bersama kita telah ada Kak Salsa Bila Rahmadina. Boleh Kak Salsa sapa dulu teman-teman yang lagi nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Salsa Bila Rahmadina, alumni SMA IT Alfida tahun 2025. Oke, kita yel-yel Alfida dulu ya Kak, biar makin semangat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Oke, udah keren banget nih teman-teman. Oke, pertama aku sebenarnya ini aku deg-degan banget, tapi aku mau nanya awal cerita sedikit tentang Kak Salsa. Yang katanya Kak Salsa ini kan TK sampai SMA itu di Alfida gitu ya. Apa sih kelebihannya gitu? Betul. Awalnya dari TK, SD, SMP, sampai SMA di Alfida itu tuh kayak kedengarannya ngebosenin banget. Nah ya. Cuman dari awal emang orang tua yang udah daftarin aku dari TK, SD, sampai akhirnya di SMP tiba-tiba udah didaftarin juga gitu. Oh iya benar. Tapi saat SMA itu di situ aku udah bisa memutuskan sih mau SMA di mana. Cuman qadarullah aku udah istiqoroh juga itu. Keterima ya? Udah nyiapin nih nilai dari kelas 7, 8, 9 supaya masuk negeri. Tapi ya Allah ngasih petunjuknya tuh ke Alfida. Oke. Ya udah nggak apa-apa, Alfida lagi aja. Tapi orang tuanya sebenarnya udah nyetujuin untuk masuk selain Alfida gitu. Iya udah. Ya udah. Tuh udah juga cara udah berjodoh. Udah berjodoh sama Alfida. Kan sekarang kakak masuk ke Fakultas Kedokteran nih. Sejak kapan Kak Salsa ini punya cita-cita untuk masuk ke Fakultas Kedokteran? Atau emang ini pilihan sampingan aja atau gimana gitu? Cita-cita aku jadi dokter itu udah dimulai sejak SMP. Berarti udah pengen nih jadi dokter gitu? Ya, cuman tuh dulu masih rada bingung ya, labil antara dokter atau dosen, gitu. Sama-sama berat gitu. Alasan utamanya kan tadi kakak masih bimbang ya antara dosen atau dokter gitu. Alasan utama kakak milih jurusan Fakultas Kedokteran ini tuh apa? Alasan utamanya itu yang pertama ada dari lingkungan sih. Aku ngeliat kayaknya orang tua aku ini lebih support gitu kalau aku jadi dokter. Terus juga kan aku ini kayak cucu terakhir ya kalau dari bunda. Wah keren. Kayak, harapan terakhir. Harapan terakhir, banyak juga yang doain semoga bisa jadi dokter kayak gitu. Dan itu yang mensupport aku ya akhirnya. Ya semoga bisa sih, kalau Allah kasih jalan semoga bisa. Iya. Meraih gitu cita-cita. Iya. Tapi emang mukanya udah muka-muka dokter banget nih ya. Amin. Dokter masa depan guys. Tadi ada dukungan dari orang tua juga ya. Orang tua kayaknya lebih support ke dokter gitu. Sosok yang ada nggak sih selain orang tua gitu, sosok yang paling menginspirasi Kak Salsa dalam perjalanan akademik kakak gitu sampai sekarang bisa hampir mencapai cita-cita kakak itu siapa kira-kira? Kalau sosok dari jauh itu mungkin orang-orang influencer ya. Oh influencer. Ada Kak Shirley Anavita. Oke. Dulu aku termotivasi banget pas lagi zaman-zamannya corona, covid. Benar-benar. Kan bisa di rumah aja. Iya benar. Ya dari situ aku ngisi waktu luang dengan nonton video-video beliau. Sampai akhirnya bisa termotivasi. Kalau dari keluarga deket sendiri sih ada ya.
keluarga jauh dari Padang, kampung. Itu support banget juga. Banget, itu padahal jauh banget ya? Iya, tapi itu saudara, anggapannya tuh kayak kakak dari bundaku. Oh, kakak dari bunda Kak Salsa. Tapi pas tahu Kak Salsa keterima di Fakultas Kedokteran, mereka gimana reaksinya? Sayang banget, beliau itu udah meninggal. Iya, innalillahi. Guys, bantu doa ya buat kakaknya. Siapa tadi bundanya? Kakak dari bunda. Kakak dari bunda Kak Salsa. Bude ya? Iya, benar-benar. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Nah, berapa banyak, kan TK dari Alfida nih, pasti banyak nih hafalannya. Berapa banyak hafalan Al-Quran yang Kak Salsa punya, dan apa pengaruhnya terhadap prestasi akademik Kak Salsa? Hafalannya ya, insya Allah sih ada 26 juz. Wih, Masya Allah. Itu ya, semoga aja doain semoga bisa 30 juz ya, amin ya Allah. Dan mungkin amin mungkin 30 juz dokter, amin ya Allah. Amin. Oke. Pengaruhnya ya tadi ya? Iya, pengaruhnya. Nah, pengaruhnya itu besar banget karena dari menghafal Al-Quran itu otak kita akan terstimulasi, jadi mudah dalam menghafal, belajar, terus memahami materi yang diajarkan oleh guru. Itu sih yang aku rasain. Jadi dampaknya ini banget gitu ya, kelihatan banget. Tapi gimana, kalian pasti ikut organisasi juga ya sebelumnya di SMA. Itu kemarin jadi apa Kak, kalau boleh tahu? Di SMA bagian apa? Itu aku BES ya. Iya, BES. Sekretarisnya. Sekretaris. Kalau SMP pernah ikut BES juga? Jadi apa? Sekretaris juga. Wah, ini udah. Nah, itu kakak berarti sangat aktif dan cukup aktif di organisasi kan? Kira-kira gimana kakak bagi waktu buat belajar akademik dan kegiatan lainnya gitu, kayak organisasi atau mungkin pramuka dan segala macam lainnya, atau eskul gitu? Cara aku bagi waktunya itu yang pertama dengan membuat to-do list. Dulu tuh kalau online, kalau zaman SMP suka banget nyusun jadwal. Iya benar, sama aku juga gitu. Sticky notes di mana-mana ya. Itu enggak semuanya terjalani, tapi setidaknya ingat. Iya. Iya benar. Oh ya, jam segini harus ini gitu. Iya, betul. Tapi itu emang benar-benar ngebantu banget, karena aku juga biasanya kalau nggak sticky notes aku tempel-tempel, aku pasti bilang, Mama ingetin ya nanti aku ini gitu ya. Iya benar. Itu strategi aku buat nyusun juga. Nah, tadi kan udah nyusun waktu akademik sama yang non akademik kan. Sekarang strategi belajar Kak Salsa yang paling efektif kira-kira? Strategi belajar yang paling efektif itu yang pertama dari niatnya dulu. Terus juga kalau belajar jangan ngomong susah atau kayak. Oh iya, benar. Ya, yang pastinya mulai aja dulu gitu untuk belajar memahami, mulai dari nol. Walaupun dulu tuh aku ngerasa aku sama sekali gak pinter dibanding teman-teman yang lain, kayak yang lain tuh udah pinter-pinter, mungkin bisa dibilang dari lahir pinter dari gen orang tuanya gitu. Iya. Cuman karena ya berarti kan otomatis kita harus berusaha lebih keras. Benar. Dari situ sih. Jadi jangan bandingin juga sama orang lain, mungkin bisa dijadi motivasi aja buat diri sendiri supaya lebih baik dari sebelumnya gitu. Iya betul, berarti kita harus mindset dulu ya awalnya, kayak jangan susah gitu. Oke, Kak Salsa kan kemarin sempat UTBK dan segala macam kan, tryout. Nah itu Kak Salsa ikut bimbel atau lebih milih belajar mandiri? Aku awalnya lebih milih belajar mandiri, tapi pas dari hari-hari pas sudah kelas 12 ya nyadar, wah ini nggak bisa sih otak aku. Oh iya, mutusin buat bimbel. Berarti bimbel mulai dari kelas 12 gitu ya? Oke, keren banget. Nah, selama belajar, pasti kan belajar tuh lama banget dan pasti makan waktu tidur, makan waktu istirahat. Nah itu tuh kira-kira pernah gak sih rasa jenuh yang kayak, aduh jenuh banget, kayaknya gak mau belajar deh, capek deh nanti aja gitu? Pernah banget, sering banget gak? Terus gimana cara kakak buat ngebasmi rasa jenuh kayak itu? Kayak gitu? Cara aku ngebasminya itu aku balik lagi ke tujuan awal aku mau ngikutin bimbel, aku belajar itu tuh semuanya aku niatkan lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus karena untuk membahagiakan orang tua, terus juga untuk masa depan aku yang harus aku bangun dari sekarang. Kalau enggak kakak siapa lagi gitu? Iya benar. Jadi ya dari situ aku sadar, wah boleh jenuh sebentar, istirahat sebentar, tapi gak boleh berhenti.
karena udah setengah jalan, sedikit lagi gitu. Harus gerak terus gitu ya. Nah oke. Apa sih tantangan terbesar Kak Salsa yang kakak hadapi sama proses persiapan masuk PTN? Tantangan terbesar aku ini orangnya labil. Labil. Kenapa bisa labil Kak? Kira-kira kayak kenapa bisa kok ini apa ini gitu? Ya soalnya aku ini banyak maunya. Oh, terus ini mau. Cara milahnya gimana Kak? Dengan diskusi sama orang tua. Oh iya benar-benar. Itu ngebantu banget. Iya betul. Terus selain labil, ada nggak tantangan terbesar lainnya gitu? Tantangan terbesarnya itu paling kalau di tengah jalan suka capek. Kalau misalkan ada temen yang ngajak main atau apa, ya aku harus bisa berani gitu untuk bilang enggak dulu deh gitu. Istirahat dulu, mau belajar dulu gitu. Aku udah bilang belajar. Oh iya, bilangnya apa? Nggak bisa aja. Oh iya, aku banget. Untung nggak ditanya. Oh iya, untung nggak ditanya. Tapi teman-temannya juga iya aja. Iya. Seberapa kan kakak tadi udah ngelewatin banyak banget proses gitu ya, dari mungkin udah disiapin dari SMP atau SMA awal gitu. Seberapa besar peran keluarga dan teman dalam mendukung perjalanan Kak Salsa? Besar banget. Sampai akhirnya aku bisa berani ngambil fakultas kedokteran ini. Itu juga karena support orang tua sama teman-teman aku yang di SMA kelas 12B. Kelas 12B dimension. Yang support banget, selalu manggil dokter atau kayak wah percaya banget ini bisa nih jadi dokter gitu. Karena aku mungkin orangnya salah satu ini ya, mudah termotivasi dari luar, lingkungan luar. Oh iya benar-benar. Orang ngasih semangat atau apa itu gampang banget termotivasinya. Iya, tapi aku juga nerapin ke teman-teman aku kayak aku pernah dengar kayak gini, fake it till you make it. Jadi kayak oh iya, buangan dulu nggak apa-apa, nanti bisa jadi kenyataan gitu. Sampai aku tuh manggil temen aku, iya bu dokter, karena dia cita-citanya mau jadi dokter. Karena ya kita nggak tahu, semoga aja di masa depan dia alhamdulillah jadi dokter gitu. Dan itu juga diterapkan sama kelas 12B ke Kak Salsa gitu. Oke. Seberapa besar juga nih dukungan sekolah terhadap cita-cita yang kakak inginkan gitu? Dan seperti apa dukungan sekolah? Cukup besar ya dukungannya, apalagi dari guru-guru di SMA Alfida yang bisa meyakinkan aku insya Allah bisa. Kalau kemarin pertama gagal di SNBP ngambil kedokteran di Unpad Andalas, tapi tetap meyakinkan aku gak apa, coba lagi aja di UTBK gitu, ngambil kedokteran. Sampai akhirnya aku percaya buat ngambil jurusan kedokteran itu di pilihan 1 sama wow. Pilihan 1 dan 2, keren banget ya. Berarti guru-guru juga sangat support banget ya Kakak Salsa, biar kayak ayo dong nggak apa-apa nih, coba lagi gitu ya. Apalagi wali kelas aku. Wali kelasnya ya Masya Allah. Siapa nih wali kelasnya Kak? Kata-kata motivasi. Wih keren banget. Berarti emang guru-guru Alfida tuh sangat mensupport anak-anaknya untuk meraih apa cita-citanya dan impiannya gitu, selagi masih realistis gitu kan. Pernah gak sih Kak Salsa tuh merasa pesimis atau takut gagal gitu? Karena kan ini jurusannya tuh paling diminati gitu kan, dan emang persaingannya ketat banget. Gimana Kak Salsa ngadepin hal tersebut? Pesimis ya. Aku pernah pesimis, berada di titik kayak gak percaya diri banget. Apalagi itu setelah aku memilih pertama, kedua itu kedokteran, kayak udah takut duluan. Ujian aja belum gitu. Ujian aja belum. Tapi ya balik lagi orang tua sama guru. Terus juga dari diri aku suka ngomong ke diri sendiri, gak apa-apa kalau misalkan emang gak keterima berarti belum takdirnya. Kalau keterima berarti Allah percaya kalau aku bisa gitu sih. Kalau belum keterima berarti ada yang lebih baik gitu ya. Iya benar. Itu emang mindset yang harus diterapin buat semua orang sih ya. Semoga teman-teman yang nonton ini juga bisa menerapkan mindset kayak Kak Salsa ini, biar tenang aja hidupnya gitu ya. Oke. Amin ya Allah. Nah, apa yang Kak Salsa lakukan saat hasil tryout atau ujian Kak Salsa nggak sesuai harapan? Ini kayaknya relate sama kelas 12 yang lain juga deh. Apa tuh Kak kira-kira? Kalau pas udah hamin dikit lagi UTBK itu aku pernah dapet skornya mungkin rendah ya. Aku nangis kayak takut banget. Ini bentar lagi mau ujian gitu kan. Malah hasilnya rendah gitu. Tapi ada bunda aku sih
yang selalu ngasih kata-kata motivasi aku, terus ngasih support dan kasih sayangnya. Masya Allah. Bundanya Kak Salsa keren banget, hebat banget. Iya, terus juga ayah aku yang suka ngingetin, gak apa-apa, coba lagi, masih ada waktu, belajar terus gitu. Iya benar-benar. Oke. Gimana tadi kan udah nangis-nangisan, udah sedih-sedihan, udah labil-labilan gitu ya. Gimana perasaan Kak Salsa pas tahu Kak Salsa tuh ternyata diterima di Universitas Fakultas Kedokteran, kira-kira Universitas mana Kak? Universitas Sultan Ageng Tirta Esa. Oh oke. Di Untirta itu masuk Fakultas Kedokteran. Perasaan Kakak gimana nih pas lolos? Karena kan udah ngelewatin badai gitu ya. Awalnya gak nyangka banget. Nangis-nangisan dulu sih sama keluarga. Berarti pas buka hasilnya itu bareng keluarga? Iya, bareng keluarga. Itu yang paling kenceng teriakannya sih ayah saya ya. Ayah. Ayah bahagia banget. Terus kalau bunda gimana bunda? Bunda langsung meluk, terus dia kayak alhamdulillah gitu. Masya Allah banget. Alhamdulillah ya Allah. Oke, apa hal pertama yang Kak Salsa lakukan setelah pengumuman kelulusan kira-kira? Hal pertama aku make sure dulu ini bener gak ya? Make sure bener gak ya? Aku ulang baca sampai berapa kali itu aku baca. Tapi alhamdulillah. Lega banget pasti. Ya, lega banget. Pertama-tama pasti teman-teman aku juga ngerasain. Apa tuh? Ngomong dulu. Karena mikirin nggak nyangka gitu ya. Emang iya gitu. Kalau lolos ataupun enggak pasti kayak masih ada rasa gak nyangkanya gitu. Iya benar-benar. Tapi setelah itu mulai satu-satu ada yang nanyain kabar. Oh ya Allah. Tapi jujur aku nggak berani nanya ke teman aku, dan kalau misalkan aku ngasih kabar ke mereka juga gak berani. Jadi nunggu mungkin mereka dulu yang ngabarin aku atau nanya dulu ke aku baru. Karena lagi sensitif banget ya. Betul. Nah, menurut kakak nih, apa sih faktor utama yang bikin kakak berhasil dan lolos di kemarin PTN? Kayaknya doa orang tua deh. Doa orang tua, bener. Semangat kakak juga buat masuk itu lumayan loh. Soalnya kayak itu sampai nangis-nangis. Tapi pasti semuanya ngerasain. Cuma maksudnya kakak tuh emang bener-bener optimis banget gitu. Kadang kan ada orang yang udah sekali coba kayaknya udah deh kayaknya enggak gitu. Tapi emang kakak sangat memotivasi diri sendiri juga kan. Iya, ada dukungan dari orang tua juga. Dari doa kakak juga sebenarnya masuk nembus langit. Doa guru Alvida juga nih masuk. Oke, apa kira-kira hal yang paling berharga yang Kak Salsa pelajari dari proses ini sampai sekarang keterima di Untirta? Hal paling berharga itu menurut aku ya, kalau selama aku proses ini, bahwa yang menentukan jalannya itu tuh kita sendiri. Tapi itu aja nggak cukup, masih butuh doa orang tua, doa guru, keridhaan mereka dalam kepada kita. Iya benar-benar. Ya, kepada kita. Jadi kalau bisa selalu berbuat baik kepada orang tua, sama guru, terus teman-teman juga. Harganya itu tuh juga didapat dari ini sih, kekeluargaan. Oh iya benar-benar. Dari teman-teman, guru. Support system paling kuat. Ada lagi Kak? Apa lagi ya? Sama teman-teman terdekat aku juga yang percaya dan selalu yakin sama diri aku. Keren banget. Itu emang salah satu dorongan buat kita juga gitu, kayak kalau masa kita nggak bisa sih gitu, nggak mau ngecewain mereka juga kan. Iya benar-benar. Oke, kira-kira ada nggak sih tips yang bakal kakak kasih ke adik-adik kelas kakak di SMA, SMP atau yang lagi nonton ini yang juga ingin masuk kedokteran gitu? Tipsnya ya apa ya? dari awal mulai gitu. Kalau misalkan yang kamu tuju itu jurusannya kedokteran, cobain di kampus manapun yang kamu sanggup. Jadi kita juga selain punya idealis, punya cita-cita, kita juga harus realistis dan tahu di mana batas diri kita, kemampuan kita. Kalau misalnya emang kamu mau berusaha lebih keras, ya udah tunjukin
dan yakin kalau kamu bisa pilih jurusan kedokteran itu. Tapi kalau kamu juga punya kampus yang kamu impikan dan kamu jurusannya itu kedokteran, Iya. tapi harus lebih keras lagi. Lebih berusaha keras. Usahanya. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Seberapa besar usaha yang kita kerahkan, kita akan menunjukkan hasil yang terbaik. Benar-benar. Dan kalaupun belum bisa diterima, itu berarti bisa jadi ada kesalahan dari diri kita atau mungkin Allah menyediakan yang lebih baik gitu. Ya, betul. Nah, apa pesan kakak buat orang tua yang sedang mendampingi anaknya untuk berjuang di PTN? Pesan aku buat orang tua, aduh sopan gak ya? Gak apa-apa kak. Pesan aja kira-kira harus support gimana gitu. Harus support. Yang pertama, ajak dulu anaknya ngobrol gitu, diskusi sama anaknya. Bener. Jangan langsung menentukan pilihan dari orang tua itu, karena pasti anak itu punya kemampuannya, punya kemampuan yang mungkin nggak dilihat oleh orang tuanya. Jadi jangan langsung ngomong nggak bisa atau nggak boleh, tapi kalau bisa kasih support yang terbaik, kasih arahan pelan-pelan sehingga anaknya itu tuh mampu menerimanya nggak dengan sakit hati atau dan nggak terbebani gitu ya. Terbebani juga. Benar-benar. Oke, terakhir nih, gimana harapan Kak Salsa untuk masa depan setelah menjadi dokter gitu? Harapan aku setelah berhasil menjadi dokter itu semoga aku bisa bermanfaat buat masyarakat dan orang sekitar. Amin. Terus keluarga, sesimpel kalau mereka membutuhkan pengobatan, dan juga buat orang yang kurang mampu ya, semoga aku bisa memberikan pengobatannya dengan gratis. Amin ya Allah. Tidak ada kesulitan lagi di sekitar aku dalam pengobatan itu. Ada lagi kira-kira yang apa gitu yang mau kakak lakuin setelah menjadi dokter? Kan dokter itu tugasnya nggak cuma di rumah sakit gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak? Atau mungkin kakak bakal bentuk volunteer untuk kesehatan? Mau banget. Ada musibah atau bencana di suatu tempat, harapan aku bisa segera langsung ke tempat itu, terus bisa memberikan pengobatan dengan kemampuan aku. Berarti kakak juga selain untuk membantu gitu, kakak mau jadi influencer nggak kira-kira? Influencer untuk yang kayak memotivasi teman-teman juga nih, bikin konten yang sepembelajarannya kakak selama menjadi dokter gitu. Mau banget. Berarti perjalanan karena akhirnya aku bisa jadi dokter, supaya mereka itu juga termotivasi untuk membantu orang banyak dan bukan sekedar gelar ya, tapi itu adalah sebuah amanah dari Allah untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Kasih tips and trick juga gitu ya ke mereka untuk kesehatan ini, kesehatan itu gitu. Iya, biar lebih aware sama diri mereka sendiri gitu. Ada lagi nih cita-cita terbesar aku setelah jadi dokter, itu aku pengen bikin rumah sakit gratis. Ya Allah, amin banget. Amin. Nanti aku datang Kak. Amin. Pokoknya udah ada kontak aku, langsung kontak aja kalau butuh bantuan. Save guys. Ya doain ya, semoga amin ya Allah. Mengabulkan. Amin, membantu banyak orang gitu ya. Ya semoga harapan dan apa ya, mimpi-mimpi Kak Salsa ke depannya itu bisa terrealisasikan gitu dan bisa dipermudah oleh Allah. Dan atas doa kita semua teman-teman, jangan lupa doain Kak Salsa biar bisa bangun rumah sakit dan harapan-harapan lainnya terkabul juga gitu. Jadi mungkin segitu aja teman-teman, tanya-tanya dan cerita inspiratifnya dari Kak Salsa. Nah, perjalanan meraih sebuah cita-cita yang diinginkan bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi penuh dengan keyakinan dan kerja keras untuk mendapatkannya. Semoga kisah Kak Salsa ini bisa menjadi suntikan semangat untuk teman-teman semuanya dan lebih bersungguh-sungguh dalam meraih mimpi yang kita punya dan kita inginkan gitu. Terima kasih banyak kepada Kak Salsabila Rahmadina atas cerita dan inspirasinya buat teman-teman semua. Terima kasih ya Kak. Aku jadi grogi juga nih.
mari kita tutup perbincangan kita pada hari ini, kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan bintang tamu yang gak kalah memberikan motivasi dan manfaat, serta menginspirasi kita semua. Juga nilai-nilai yang ada di dalamnya itu bisa kita ambil gitu teman-teman. Oke, sebelum ditutup kita yel-yel dulu ya Kak? Boleh? Oke, bismillah. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Oke, terima kasih banyak. Aku Cinta, pamit undur diri. Kita bertemu kembali di podcast Alfida Corner selanjutnya, insya Allah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!